jalur dan beasiswa. Nah, jadi teman-teman, tema ini itu hadir bukan hanya untuk menambah informasi ya, tapi juga sebagai bekal penting buat teman-teman yang lagi menyiapkan masa depan nih saat ini. Atau mungkin teman-teman yang saat ini lagi mencoba berusaha menembus gerbang kampus impian. Buat teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, jalur masuknya tuh apa aja, dan juga bisa nggak sih kita kuliah tapi dapat beasiswa? Tenang aja, kita bakal ngobrol di sini bareng-bareng selama 1 jam ke depan. Kita akan ngobrol santai tapi serius soal itu semua. Jadi siapin catatan kalian, siapin juga pertanyaan kalian, dan juga tentunya siapin juga semangat kalian. Semoga kegiatan ini bisa memberikan pencerahan dan juga motivasi agar kalian semua yang sedang berjuang itu bisa selalu semangat. Nah, selamat mengikuti kegiatan hari ini. Kalau begitu, kita langsung mulai aja ya dalam kegiatan utamanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ananda Heirunisa Kesumajaya. Aku di sini jadi pemateri pada malam hari ini, yang mana aku adalah mahasiswi UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini aku sedang berkuliah di semester 6 jurusan Kesejahteraan Sosial. Dan semoga materi yang aku akan bawakan nanti bisa menjadi topik diskusi hangat buat kita semuanya ya. Aku akan share screen terlebih dahulu. Oh iya, sebelumnya aku mau nanya dong, teman-teman yang ada di sini, itu kebanyakan kelas berapa nih? Kelas 11, Kak. Kelas 11? Ada yang kelas 10 atau kelas 12 mungkin? Atau kelas 11 semua? Kelas 11, saat ini naik kelas 12. Oh, oke, berarti kebanyakan masih dalam persiapan lah ya. Nah, karena hari ini kita bakal bahas mengenai kampus, mengenai kuliah, mengenai segala hal mengenai dunia perkuliahan. Di sini aku ingin mengawali topik kita hari ini tuh terkait apa bedanya sekolah dan juga kampus. Kalau dulu nih ya, aku ketika aku masih SMA, aku tuh ngelihat perbedaan anak-anak yang udah berkuliah atau anak-anak kampus tuh dengan cara pandang yang aku ngeliat mereka tuh kayak kok keren gitu. Karena sekolah dan kampus itu kan bisa dikatakan sangat berbeda lah ya. Nah, tapi kalau kita lihat secara detailnya lagi, sekolah dan kampus selain dari hal yang bisa kita observe melalui pakaian dan segala hal macamnya yang udah lumrah kita tahu, ada beberapa hal lagi yang perlu kita tahu biar kedepannya kita itu bisa nyiapin nih di dunia perkuliahan. Yang pertama aku taruh di sini adalah sekolah itu terstruktur dan diawasi guru, sedangkan kampus itu lebih mandiri dan juga berorientasi pada inisiatif. Jadi misalnya kalau di sekolah itu kita bakal ketemu yang namanya wali kelas. Wali kelas tuh bakal ngebimbing kita kalau kita nilainya turun, kita bakal dikasih dorongan yang lebih lanjut gitu biar kita bisa selalu up semangat meningkatkan kapasitas kita di sekolah. Tapi kalau di kampus enggak. Di kampus kita dituntut untuk jadi orang yang mandiri. Kita dituntut untuk jadi orang yang punya inisiatif, entah itu ketika kita membutuhkan dosen atau yang lainnya. Meskipun ya, ketika nanti kita di kampus, kita tuh bakal punya yang namanya dosen pembimbing. Atau kalau di sekolahnya tuh bahasanya wali kelas, iya. Nah, kalau di kampus ada yang namanya dosen pembimbing kelas, angkatan, dosen pembimbing kelas kita. Tapi beliau tuh nggak memberikan hal yang responsibel seperti saat di sekolah gitu, seperti kita melihat wali kelas di sekolah. Makanya kita harus menumbuhkan rasa mandiri kita dari sekarang, biar nanti ketika kita di kampus tuh kita nggak kaget. Terus yang kedua, guru itu aktif membimbing. Yang mana dalam hal ini, kalau di sekolah, kita umumnya guru itu menggunakan metode pembelajaran yang namanya pedagogi. Pedagogi itu adalah metode pembelajaran yang biasanya digunakan untuk anak-anak, di mana kita guru itu menyiapkan
materi, kita itu hanya mendengarkan dengan metode ceramah. Mereka memberikan materi yang menarik, konten-konten yang jelas dan juga sangat menarik agar kita itu bisa paham. Tapi kalau di kampus, metode pedagogi itu umumnya udah ditinggalin. Dosen-dosen tuh lebih berfokus dengan penyampaian metodenya tuh andragogi atau penyampaian materi dengan cara orang dewasa. Yang mana fokusnya itu bukan lagi ceramah dalam penyampaiannya, tapi dalam metode diskusi untuk memberikan materi. Entah itu diskusi, entah itu pengaplikasian praktik materi secara langsung, yang mungkin sedikit dijelaskan oleh dosen, tapi tiba-tiba kita dikasih tugas analisis lanjutan, kita dikasih tugas praktik materi secara lanjut. Nah, maka dari itu, di situ, kemandirian kita buat bisa cari tahu materi secara lebih lanjut, secara sendiri ya, itu diperlukan banget. Jangan bosen-bosen buat buka jurnal secara mandiri. Jangan bosen-bosen buat buka buku-buku jurusan kita secara mandiri. Nah, terus yang ketiga itu jadwal tetap dan juga penuh. Kalau di sekolah ya, kita kan tahu ya, kalau setiap hari kita tuh dari jam 7 sore, dari jam 7 sampai jam 3 selalu ada kegiatan kelas. Dan itu udah terstruktur pembagiannya gitu kan. Misalnya materi pertama itu kita belajar agama, selanjutnya kita belajar ekonomi atau kimia. Tapi kalau di kampus jadwal kita tuh fleksibel. Ada kalanya aku di dalam satu semester aku 1 minggu aku cuma dapet jadwal tuh 2 hari doang. Dan itu bisa di satu harinya cuma di jam 7 sampai jam 10, bisa di besokannya itu dari jam 7 sampai jam 6 malam, dan itu benar-benar gak bisa terduga. Nah, terus yang terakhir adalah hal yang bisa kita observe dengan mudah gitu ya, yaitu seragam. Meskipun ya, di beberapa perguruan tinggi itu ada juga kampus yang menerapkan penggunaan seragam tentunya. Nah, selanjutnya adalah bahasan terkait jenis-jenis perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi di Indonesia itu ada jenisnya ada 4. Yang pertama PTN, kedua ada PTKIN. PTKIN ini perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Nah, ketiga ada sekolah kedinasan. Keempat ada PTS, perguruan tinggi swasta. Lantas beda-bedanya itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, kalau PTN, kita tahu dia itu ada di bawah Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan Budaya dan Teknologi ya. Nah, tapi kalau di PTKIN itu meskipun dia adalah institusi pendidikan, perguruan tingginya masuk ke dalam institusi pendidikan, tetapi dia dinaungi oleh Kementerian Agama. Jadi dia enggak dinaungi oleh Kemendikbud. Terus kalau sekolah kedinasan, pengelolanya itu dia dinaungi sama kementerian lanjutan. Kayak misalnya, kalau di Kemensos itu ada Poltekkesos, Politeknik Kesejahteraan Sosial. Dia itu langsung di bawah Kementerian Sosial. Nah, terus kalau PTS itu tentu ya, dia ada di bawah swasta atau yayasan. Nah, sama kayak fokus pendidikan ya, kalau PTN sama PTS itu mereka fokus pendidikannya umum, jurusannya umum. Sedangkan kalau di PTKIN, karena dia fokus dalam keagamaan Islam, berarti nantinya setiap kali pembelajaran, di awal semester pasti di awal atau di akhir pasti kita akan selalu mendapatkan materi keagamaan Islam. Dan tentunya di jurusannya pun banyak sekali ya, pilihan terkait jurusan keagamaan Islam. Nah, tapi kalau di sekolah kedinasan, itu jurusannya itu khusus dengan instansi yang menaungi dia. Kayak misalnya kalau kayak tadi Kemensos. Nah, berarti instansi yang dinaungi dia itu kan Poltekesos. Nah, Poltekesos itu berarti mempelajari terkait sosialnya aja. Dia enggak tuh belajarin yang lain-lain. Sama kayak Poltekkes yang dinaungi sama Kementerian Kesehatan. Nah, terus ada seleksi
masuknya. Kalau di seleksi masuk, teman-teman mungkin tahu ya, ada yang namanya SNBP, SNBT, sama Mandiri. Nah, Mandiri ini di PT Negeri juga ada Mandiri. Dia bukan cuma di PTS doang. Kalau SNBP kita tahu kita pakai ini jalur prestasi atau bahkan pakai nilai rapot. Kalau SNBT kita harus daftar secara mandiri melalui websitenya. Kalau SNBP kan kita dimudahin, diurus sama guru lah ya istilahnya. Mandiri pun juga di PTN kita daftar mandiri, kita melakukan tes itu melalui website kampusnya itu secara langsung. Nah, kalau di PTKIN itu ada dua cara. Yang pertama SPAN PTKIN. SPAN PTKIN ini sama kayak SNBP bisa dikatakan. Jadi kita naruh nilai rapot. Kalau di SNBP itu kan nilai rapotnya pelajaran umum, entah itu bahasa Indonesia, matematika, dan pelajaran umum kan. Nah, tapi kalau di SPAN PTKIN itu ditambahin nilai keagamaan. Jadi nilai keagamaan itu masuk ke dalam penilaian rapotnya untuk dimasukkan dalam pendaftaran SPAN PTKIN ya. Nah, kalau UMPTKIN itu ujian mandirinya khusus PTKIN. Jadi sama aja kayak SNBT, cuma khusus untuk perguruan tinggi keagamaan Islam yang ada di Indonesia aja. Nah, kalau sekolah kedinasan itu beda lagi sama dari PTN sama PTKIN. Sekolah kedinasan itu punya seleksinya sendiri. Seleksinya sendiri itu bisa pertama seleksi tes, seleksi wawancara, seleksi kesehatan, dan juga kondisi fisik. Nah, itu dinilai dalam sekolah kedinasan. Lalu kalau dari ikatan dinas, yang bisa kita lihat secara perbedaan langsung ya. Ikatan dinas ini berarti ketika kita lulus, kita itu punya keterikatan gitu. Sehingga dengan suatu instansi, sehingga kita itu langsung berkontrak atau bekerja dengan instansi tersebut. Itu umumnya ada di sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan nanti ketika kita lulus, kita bisa jadi langsung jadi CPNS atau bahkan ASN gitu. Tapi kalau di PTN itu nggak ada, PTKIN pun juga nggak ada, nggak seperti itu. Nah, PTS umumnya juga nggak seperti itu. Nah, kalau naungan kementeriannya sama kayak yang di pengelola. Naungan kementerian dari PTN itu ada Kemendikbudristek. Nah, kalau kalau PTKIN dia khususnya di Kementerian Agama. Kalau sekolah kedinasan ya tergantung dengan dia berfokus dalam instansi apa. Dan kalau PTS dia tidak memiliki naungan kementerian, teman-teman. Nah, selanjutnya ini aku masukin daftar perguruan tinggi atau bahkan PTKIN, sekolah kedinasan, dan juga PTS yang ada di Jabodetabek plus Banten, serta wilayah Jawa Barat sekitarnya. Nah, kalau di PTN yang kita tahu lah ya, banyak banget sekarang tuh, bukan sekarang, banyak banget perguruan tinggi negeri yang emang udah top di Jabodetabek itu. Contohnya kayak UI, UNJ, UPN, terus juga ada IPB, bahkan juga ada PNJ ya, yang di samping UI itu. Nah, kalau PTKIN ya, di Jawa Barat plus Banten, di Jabodetabek plus Banten itu cuma ada 2. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atau UIN Jakarta di Tangsel, sama UIN Sultan Maulana Hasanuddin atau biasa kita kenal tuh UIN Banten. Nah, sisanya dia itu ada di sekitaran Jawa Barat atau di wilayah sekitarnya lagi gitu. Dia kayak ada di UIN Sunan Gunung Jati, dia ada di Bandung. Terus juga ada nih UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, sama UIN Maulana Malik Ibrahim yang ada di Malang. Nah, sama kayak PTKIN, sekolah kedinasan tuh juga bisa dikatakan jarang gitu ada di wilayah Jabodetabek. Yang ada di Jabodetabek itu SAN, terus juga ada yang namanya IPDN, sama STSN, itu ada di Bogor. Nah, sisanya kayak Poltekkes SOS, terus juga Setialan, itu adanya tuh di Bandung. Kalau PTS, kita bisa tahu ya, dari yang paling mahal tentu ada di Jakarta, ada di BINUS, terus juga UMJ yang di Serang, UMY yang di Serang, dia di kampusnya salah satunya di Serang, lalu Atmajaya yang ada di Jakarta, UMJ juga yang ada di samping UIN Jakarta.
dan juga yang ESA unggul ada di Jakarta Barat juga. PTS itu banyak di wilayah Jabodetabek untungnya. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang kelas 11 sekarang, mungkin lagi bingung gimana cara kita milih kampus. Karena kelas 11 tuh apalagi lanjutan ke kelas 12 tuh kalau menurut aku masa-masa kritis sih. Masa-masa gimana kita itu bingung harus apa dan mempertanyakan sebenarnya apa yang kita perjuangin tuh benar atau enggak. Maka dari itu, buat teman-teman milih kampus nantinya, sebelum benar-benar daftar kampus impiannya, dicek dulu 4 hal ini ya. Yang pertama itu akreditasi. Akreditasi minimal itu B atau baik sekali. Kenapa harus B? Kenapa akreditasinya tuh dilihat? Padahal kan sekolah, semua tempat pendidikan sama aja. Memang semua tempat pendidikan tuh bisa dikatakan sama. Cuma ketika kita melihat bahwa dia terakreditasi di atas B, berarti kita bisa mengetahui bahwa ada jaminan bahwa kampus tersebut itu baik gitu. Karena akreditasi itu dinilai dari BANPT, teman-teman. Nah, BNPT ini dia melalui banyak penyeleksian. Salah satunya adalah bagaimana BNPT melihat fasilitas, juga melihat pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa itu benar-benar terjamin dan baik. Selain itu juga akreditasi itu dilihat akreditasi kita itu dilihat apabila kita ingin mendaftarkan ke pekerjaan ya, di dunia pekerjaan. Nah, selain akreditasi, yang harus kita lihat juga lokasinya. Mungkin di sini ada yang teman-teman gak mau ngekos atau nggak mau jauh-jauh dari rumah. Nah, itu perlu ditahu juga nih jaraknya. Apakah transportasi umumnya memadai? Dan juga selain transportasi dan jarak adalah biaya hidup. Biaya hidup itu harus banget teman-teman tahu ya. Karena biaya hidup setiap daerah tuh beda. Kayak misalnya IPB sama UIN. Itu beda banget biaya hidupnya. Atau misalnya UI sama UIN. Nah, itu juga lebih beda walaupun deketan, masih sama-sama wilayah Jabodetabek, tapi bisa dikatakan sedikit berbeda ya wilayah biaya hidupnya. Maka itu yang perlu dilihat. Teman-teman bisa langsung observasi ke wilayahnya, entah itu sekedar mampir jalan-jalan ke wilayah kampus, atau bahkan lihat dari searching Google, kira-kira biaya kehidupan yang ada di wilayah situ itu berapa. Nah, selanjutnya adalah fasilitas. Fasilitasnya tuh kayak gimana? Yang kita lihat, kita harus cari tahu misalnya, kampus itu punya nggak sih perpustakaan fakultas sendiri? Kampusnya tuh punya nggak sih perpustakaan umumnya? Kampusnya tuh menyediakan lab bagi beberapa jurusan yang memang membutuhkan lab itu nggak sih? Atau kegiatan-kegiatan mahasiswa yang disediakan atau disetujui oleh kampus itu apa? Karena beberapa kampus misalnya ya, itu ada yang berbeda. Kayak misalnya di Unpam itu nggak punya BEM, tapi kan di beberapa kampus lain juga punya. Nah, itu kan menjadi suatu hal yang berbeda terkait penyediaan fasilitas kan, dan persetujuan terhadap fasilitas yang diberikan kampus kepada mahasiswa. Makanya itu juga perlu kita ketahui. Nah, yang terakhir adalah relasinya. Relasi alumni itu juga diperhitungkan sebaiknya, karena ketika kita memiliki kenalan di dalam wilayah yang baru, kita akan lebih mudah beradaptasi. Kita akan lebih mudah mengetahui informasi-informasi yang membantu kita ke depannya. Entah itu peluang beasiswa, entah itu peluang kegiatan mahasiswa lainnya, atau bahkan informasi-informasi detail terkait jadwal kuliah dan hal-hal lain gitu. Nah, selanjutnya kita bahas terkait beasiswa kuliah. Sebenarnya tantangan dari kuliah, selain kita mau tahu jurusan dan kampusnya di mana, adalah terkait biaya. Keperluan kuliah itu kan nggak murah ya, teman-teman. Dimana kita harus bayar UKT 6 bulan sekali, dan tentunya itu menjadi hal yang sulit gitu. Bahkan untuk aku. Nah, maka dari itu, hal yang harus kita sadarkan diri kita ketika kita merasa bahwa diri kita itu tidak memiliki keberdayaan dalam hal ekonomi, berarti kita harus mencari di mana bentuk
sumber daya yang bisa kita miliki. Nah, dalam hal ini, pemerintah itu memberikan banyak sumber daya buat kita yang membantu kita untuk bisa nih lanjut kuliah. Salah satunya, beberapa halnya seperti ada di KIP Kuliah. KIP Kuliah itu disediakan sama Kemendikbudristek. Kalau tadi aku jelasin ke teman-teman, PT KIN itu dinaungi oleh Kementerian Agama. Tapi PTN itu dinaungi sama Kemendikbudristek. Nah, salah satu bentuk perbedaannya bisa dilihat dari beasiswa. KIP Kuliah hanya bisa digunakan untuk pendaftaran atau bahkan untuk bantuan bagi teman-teman yang berhasil lolos di PTN, bukan di PTKIN. Nah, kenapa? Karena KIP Kuliah itu dinaungi sama Kemendikbudristek. Tapi jangan sedih dulu. Kemenak juga punya beasiswanya sendiri, yaitu beasiswa Indonesia Bangkit. Kalau Kemendikbudristek pakai KIP Kuliah, Kemenak pakai beasiswa Indonesia Bangkit. Dan mereka selalu buka pendaftaran di setiap tahunnya. Jadi teman-teman yang lagi kelas 11, mulai sekarang lihat info-info beasiswa dari pemerintah atau bahkan dari kampus tujuannya ya. Kalau kayak KIP Kuliah itu tuh bukan cuma bisa kita bayar kuliah doang, tapi untuk ikut SBMPTN, untuk ikut mandiri PTN, itu kita bisa memakai KIP Kuliah. Jadi kita nggak perlu teman-teman bayar uang mandiri, pendaftaran mandiri, untuk tesnya tuh nggak perlu. Dan kita nggak perlu bayar tes buat SBMPTN kalau kita menggunakan KIP Kuliah. Teman-teman jadi diusahakan untuk bisa mencari informasinya mulai sekarang. Aku juga udah memberikan link informasi. Di setiap link informasi itu ada persyaratan dan juga cara-cara jelasnya mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara mendaftarnya. Nah, selain itu juga ada beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan ini tuh beasiswa prestasi yang diberikan sama Kemendikbudristek juga. Kalau teman-teman yang punya prestasi bagus dan juga prestasinya tuh memadai ya semenjak SMA, silakan untuk mendaftarkan beasiswa unggulan, karena beasiswa unggulan itu bisa dikatakan menurut aku ya beasiswa yang bagus karena dia memberikan biaya bantuan hidup yang lebih baik daripada KIP, tapi dia juga memberikan banyak fasilitas-fasilitas pengembangan diri yang juga tentunya lebih bagus ya. Nah, selain itu, selain dari beasiswa kuliah di beasiswa pemerintahan, ada juga beasiswa yang tentunya dikasih sama swasta. Contohnya pertama ini kayak YBM Brilliant. YBM Brilliant mungkin kalau teman-teman di SMA kenal yang namanya Smart Scholarship. Kalau di kuliah ada yang namanya Break Scholarship. Jadi Break Scholarship ini beasiswa dari semester 1 sampai semester 8. Nah, manfaatnya teman-teman dapat uang beasiswa, uang bulanan, uang juga pembayaran UKT, teman-teman dapat peningkatan kapasitas, terus terhadap kemampuan kalian atau kapasitas diri kalian. Teman-teman juga disediakan bantuan asrama dan juga beberapa keunggulan lainnya. Nah, selain itu ada juga beasiswa yang mungkin kita udah tahu juga kayak KSE, Karya Salemba 4, atau juga BSI, BSI Scholarship, yang dimulai dari semester 3 dan 4. Nah, ini beasiswa dari swasta yang bisa dikatakan sebaiknya kita coba. Sebaiknya kita ketahui dari SMA. Karena kalau enggak dari SMA, kalau enggak kita siapin dari sekarang, dari kapan lagi maunya? Nah, terus apa yang dibutuhkan buat daftar beasiswa? Kriteria umumnya tentu kalau kalian mau daftar beasiswa ya kalian WNI. Biasanya ada batasan usia. Misalnya 21 sampai 25 itu untuk S1-nya. Nah, terus kalau nilai rapor karena kalian juga baru semester 11 yang lanjut ke semester 12, jadi diusahakan banget untuk bisa meningkatkan nilai rata-rata rapornya. Karena itu mempengaruhi kita untuk mendapatkan beasiswa. Atau mungkin teman-teman nanti nih yang udah masuk PTN dulu, biasanya tuh beasiswa selain dimulai dari pendaftaran semester 1,
Ada juga beasiswa yang hanya menyasar di semester 3 bagi sasaran mahasiswa yang sedang berada di semester 3 atau semester 4 atau bahkan semester 6. Nah, itu sebisa mungkin kalian pertahankan nilai IPK kalian di 3,0 ke atas. Nah, selain itu, aktif nih dalam kegiatan atau non-akademik. Teman-teman di sekolahnya pasti ada OSIS kan, atau bahkan ada ekstrakurikuler lainnya, itu diaktifkan. Atau bahkan mungkin kalian ngerasa, kayaknya udah nggak bisa ikut ekskul, kayaknya nggak bisa ikut OSIS. Nggak apa-apa, kalian masih ada kok media-media di luar sana yang menyediakan kegiatan bagi mahasiswa. Ikut aja kegiatan-kegiatan webinar atau seminar yang diadakan, yang bisa kalian temuin di Instagram, atau kegiatan-kegiatan volunteer yang biasa diadakan bagi anak-anak SMA. Nah, itu agar memperlihatkan kita bahwa kita itu aktif dalam kegiatan non-akademik kita. Nah, tentunya selain dari hal tersebut, latar belakang ekonomi ya. Biasanya kalau teman-teman ketika kita mendaftarkan beasiswa, latar belakang ekonomi itu juga dilihat. Seberapa mampukah kita dan apakah kita memiliki dokumen yang membantu gitu dalam meyakinkan kapasitas kita agar diterima. Nah, maka dari itu dokumen-dokumen itu apa aja? Salah satunya ketika membicarakan terkait kemampuan ekonomi, berarti yang kita butuhkan adalah surat keterangan tidak mampu. Atau kalau saat ini bisa dikatakan teman-teman sebaiknya terdaftar di dalam DTKS. Bisa dilihat nih jadi dari sekarang. Kalian ke kelurahan atau ke bagian orang yang mengurus DTKS, biasanya ada di kelurahan. Kalian tanya keluarga kalian udah masuk DTKS atau belum. Nah, karena itu tuh menjadi salah satu syarat agar kita bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah atau agar kita juga bisa mendapatkan surat keterangan kalau kita itu tidak mampu. Dan proses mengurus itu lama sebenarnya teman-teman. Jadi sebaiknya dimulai dari sekarang aja nggak apa-apa. Kalian mulai kepo-kepo lah sama apakah sama kemampuan ekonomi kalian dalam sudut pandang pemerintah gitu. Nah, selain itu, tentunya apa yang dibutuhkan itu ngisi formulir pendaftaran. Tadi kan aku kasih linknya, link beasiswa, link informasi dari setiap beasiswa. Itu mereka biasanya selalu menyediakan formulir pendaftaran. Nah, teman-teman mulai lihat aja secara mandiri. Panduannya tuh seperti apa aja sih? Panduannya soalnya biasanya berbeda ya setiap beasiswanya. Terus juga fotokopi KTP atau kartu pelajar, ijazah atau surat transkripnya, terus surat keterangan aktif sekolah atau kuliah. Itu kalau teman-teman mendaftarkan beasiswa khusus di semester 2 ke atas. Terus juga surat rekomendasi bisa teman-teman minta ke guru atau bahkan ke dosen. Itu sangat amat boleh untuk para guru atau dosen memberikan surat rekomendasi kepada kita. Lalu motivation letter atau esai beasiswa, mulai pelajarin juga bagaimana membentuk motivation letter atau esai beasiswa yang baik ya, karena itu menjadi salah satu yang sangat dinilai. Lalu juga slip gaji atau surat penghasilan, dan juga piagam penghargaan atau portofolio yang teman-teman punya. Misalnya teman-teman di semester 1 pernah menang lomba ini atau pernah mendapatkan piagam ini gitu. Nah, itu nggak apa-apa, disimpan aja dan nanti dijadikan sebagai dokumen pendukung gitu untuk kita mendaftarkan beasiswa. Nah, selain itu, apa yang dibutuhin lagi? Keberanian dan semangat ya, teman-teman. Kadang tuh kalau kita lagi daftar beasiswa, pasti sulit. Ada banyak hal yang akan membawa kita ke pertanyaan-pertanyaan kenapa susah banget daftar beasiswa. Entah itu informasinya nggak ketemu, entah itu ketolak terus, entah itu permasalahan-permasalahan lainnya yang menjadi kita itu memberikan tekanan gitu untuk diri kita sendiri. Maka dari itu, teman-teman harus selalu ingat buat tetap semangat. Jangan pernah menyerah. Karena
Insya Allah ke depannya pasti akan dipermudah. Toh apa yang kita akan lakukan juga menuju kebaikan gitu. Jangan pernah ragu sama diri sendiri atau bahkan keraguan yang kita punya menjadi sebuah pertanyaan apakah kita diterima atau enggak, dan menjadi sebuah hambatan untuk kita mendaftar. Itu nggak boleh ya teman-teman. Nggak apa-apa, coba aja. Ditolak itu wajar, tapi jadikan penolakan yang kita terima itu sebagai bahan evaluasi. Oke? Nah, selanjutnya tips milih jurusan. Yang pertama, jangan ikut-ikutan. Kenali sebenarnya kita tuh mau apa. Yang kita suka tuh apa. Kita ingin ngelihat diri kita di masa depan tuh jadi apa. Kalau udah itu semua, cari tahu informasi terkait jurusan kita. Jangan sampai kita cuma suka, terus kita nggak tahu jurusan kita tuh sebenarnya apa. Karena itu sangat berbeda dengan bayangan kita terhadap informasi aktual jurusan tersebut. Kadang itu bisa berkebalikan gitu, teman-teman. Jadi meskipun kita udah suka, kita tetap harus cari tahu jurusan itu mengenai apa sih, pembelajarannya itu seperti apa sih, prospek kerjanya di masa depan tuh seperti apa. Nah, kalau udah seperti itu, jangan lupa diskusi sama orang-orang yang teman-teman tuh percaya. Entah itu sama guru kalian, entah itu sama guru BK kalian, atau bahkan sama orang tua kalian. Nah, kalau udah, jangan lupa juga checklist minat dan bakat kalian. Kalian harus tahu kalian tuh mau biar jurusan kalian tuh apa. Kalian juga udah harus riset. Ini bisa ya diharapkan ya, sangat diharapkan dilakukan tuh dari sekarang. Karena teman-teman kan bisa dikatakan waktunya nggak banyak ya. Sekarang udah kelas 11 dan lanjut ke kelas 12, itu tinggal sebentar lagi kalau teman-teman bakal dibantai sama ujian sekolah, sama ujian praktek, sama UAS, sama ujian-ujian lainnya. Jadi kadang ada saatnya kita terlewat dengan hal-hal remeh kayak gini, dan ternyata ketika kita udah berada di waktunya dalam penentuan, kita jadi bingung sendiri. Nah, jangan sampai kayak gitu. Nah, dari bahasan tadi, sekarang aku mau nyoba nanya dulu dong sama teman-teman. Kenapa sih kita harus kuliah? Mungkin ada teman-teman yang mau jawab? Aku boleh izin jawab gak, Kak? Boleh dong. Oke, kan sekarang aku ini kelas 11 ya, naik kelas 12. Nah, kenapa sih harus kuliah? Yang pertama itu satu sih untuk merubah nasib hidup kita. Karena kan mungkin beberapa di sini atau mungkin kebanyakan di sini ada orang yang kurang mampu atau seperti apa ya. Kan kita nggak tahu nih kehidupannya seperti apa. Nah, dengan kuliah itu kita kayak punya nambah wawasan untuk diri kita sendiri. Terus kemudian nanti kan kalau misalkan udah kuliah kan kayak udah punya title nih, kita udah punya gelar. Nah, dari sudut pandang orang kan memandang kita juga berbeda kan. Nah, di situ juga kita akan kayak dapat mungkin nanti pekerjaan yang lebih layak gitu ke depannya. Jadi intinya kuliah itu sangat berguna. Jadi kayak minimal kita tuh punya gelar dulu gitu kayak S1 sarjana atau mungkin D3, D berapa gitu kan ya, D4. Jadi intinya harus kuliah dan punya titel dulu sih, Kak. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, keren-keren. BTW tadi namanya siapa? Nama saya Tumdi Rohman, Kak. Saya dari SMA Negeri 1 Petir. Oh, alah, halo. Halo, Jawabannya Kak. keren banget. Ya, Jawabannya makasih, keren banget. Kak. Benar-benar. Kenapa kita harus kuliah? Salah satunya kita harus tahu prospek kerjanya sehingga nanti masa depan kita terjamin. Itu tentu banget ya, teman-teman. Jelas. Aku suka jawaban kamu. Makasih ya. Oke, Kakak. Nah, Sama-sama. mungkin teman-teman ada lain yang mau menjawab? Oke. Begitu. Izin menjawab, Kak, Bo. Oh iya. Lanjut. Silakan. Jadi, kalau menurut saya itu kuliah itu salah satunya seperti tadi yang udah diungkapkan bahwa untuk mengubah nasib. Tapi selain itu, kuliah juga bisa untuk jadi motivasi kita gitu, biar kita punya tujuan dan pencapaian hidup yang bakal kita raih.
Terus kuliah itu juga itu benar-benar penting. Salah satu cara kita untuk menunjukkan diri kita dan juga cara kalau kalau untuk saya pribadi, untuk saya bisa membanggakan orang tua saya. Ih, keren. Namanya siapa? Fajiatun Kak dari SMA 1 Pandeglang. Oke, halo. Jawabannya keren-keren banget jujur. Menurut aku pertahankan jawaban kalian itu untuk saat-saat ketika kalian merasa lelah dalam berkuliah nanti ya. Karena pasti ada saatnya ketika kita burn out menghadapi kuliah dan kita akan mempertanyakan kenapa aku kuliah ya. Nah, kalian tetap pertahankan tuh jawaban itu. Biar nanti kalian bisa mengalahkan rasa lelah kalian di kuliah. Nah, tapi sebenarnya kenapa harus kuliah deh? Kadang tuh di media sosial, aku sering ketemu dengan pertanyaan-pertanyaan atau orang-orang yang mempertanyakan atau menunderestimatekan kuliah, karena itu suatu hal yang nggak perlu kalau kata mereka. Padahal benar, kayak yang dibicarakan sebelumnya sama teman-teman, kalau kuliah itu bisa membantu masa depan kita, kuliah itu bisa menjadi sebuah kebanggaan untuk diri kita dan motivasi diri kita. Selain itu, kuliah itu juga bisa membantu kita untuk bisa selalu mempertanyakan suatu hal. Kalau dulu guru aku tuh bilang, kuliah itu membawa kita ke sebuah perjalanan atas jawaban gitu. Ketika kita SMA, kita hanya diperkenalkan dengan konsep apa dan kenapa. Kita belajar sosiologi karena kita untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang terjadi dengan masyarakat dan kenapa hal itu bisa terjadi. Tapi ketika di kuliah, kita itu mempelajari konsep bagaimana cara menyelesaikan hal tersebut. Karena ketika kita kuliah itu, kita akan berjalan di atas sebuah ketidaktahuan. Kuliah itu terjadi, kalau guru aku bilang dulu ya, kuliah itu pasti dilaksanakan gitu. Jurusan yang kalian pilih itu pasti karena kalian merasa keresahan akan suatu hal. Nah, keresahan itu yang akan membawa kita pada suatu jurusan. Dan jurusan ini yang akan membawa kita dengan jawaban bagaimana hal tersebut akan terjawab. Contohnya kayak gini. Ketika aku mempertanyakan gimana sih sebenarnya orang-orang tuh kenapa selalu miskin gitu. Kenapa aku tuh nggak bisa berdaya dalam hal ini. Kenapa sih aku nggak bisa berdaya dalam hal ekonomi? Kenapa aku nggak bisa berdaya dalam hal keluarga? Nah, hal-hal keresahan itu aku bawa ke jurusan aku, kesejahteraan sosial. Dan itu pun terjawab. Jadi, teman-teman, ketika kita kuliah, kita nggak cuma akan mendapatkan keuntungan di masa depan, kita nggak akan cuma mendapatkan motivasi, tapi kita juga akan mendapatkan sebuah pembelajaran terhadap pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi, hal yang penting untuk sekarang adalah kalian pertahanin alasan kalian masing-masing kenapa kalian harus kuliah, dan harus cari tahu sebenarnya kalian itu resah dalam hal apa. Agar nanti ketika kalian memilih jurusan, kalian akan mendapatkan jawaban dari keresahan itu. Oke? Nah, sama kayak Imam Syafi'i bilang, jangan pernah lelah buat belajar, karena kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Ketika kita udah bodoh, kita itu akan lalu gitu, akan selalu masuk ke dalam jurang kebodohan itu. Ketika kita udah masuk, itu akan sangat sulit untuk keluar. Maka dari itu, teman-teman, jangan pernah lelah buat belajar, walaupun mungkin kelas 11 menuju kelas 12 itu sangat-sangat lelah ya, banyak banget ujiannya, tapi jangan pernah lelah juga buat belajar di kuliah. Kuliah itu akan memberikan kita banyak sudut pandang, entah itu dalam memahami masyarakat atau orang-orang di sekitar kita, entah itu untuk memahami pembelajaran yang akan kita ketahui, karena di dunia ini sangat luas ya pembelajarannya, jadi jangan pernah merasa puas dengan satu pemahaman. Nah, sekian dari aku. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kita diskusi bareng aja nih. Izin bertanya. Oh iya. Izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Atas nama siapa nih? Nah, Fajiatun, Kak. Fajiatun. Halo Fajiatun. Silakan Fajiatun.
Kak izin bertanya, kan nih, kan Dila dapat berita beberapa di medsos tentang bahwa anak Anies Baswedan itu mendapat beasiswa LPDP. Terus dari kasus yang udah bahwa ada beberapa yang mendapatkan KIP itu justru orang yang mampu. Sedangkan kan dari program pemerintah KIP itu kan untuk mahasiswa yang serius kuliah dan juga dengan keterbatasan ekonomi. Tapi ketika di lapangan justru kebanyakan itu ada beberapa orang mampu yang dapat KIP kuliah. Nah, di sini saya izin bertanya Kak, di sini apakah salah kita ketika maksudnya pemberkasan atau pendaftaran yang tadi Kakak bilang ketika mengisi formulir, atau emang dari sistemnya yang di sana cuman kayak mereka mentingin data aja tanpa adanya survei langsung ke lapangan? Cukup Kak. Oh, oke. Aku jawab satu-satu dulu ya, soalnya aku orangnya mudah lupa gitu. Jadi nanti ke teman-teman yang mau nanya, kita lanjutkan. Aku jawab pertanyaan Fajiatun dulu. Pertanyaan bagus Fajiatun, karena itu bisa dikatakan sering jadi konflik ya. Atau teman-teman mungkin yang punya media sosial Twitter, itu tuh sangat ramai itu. Pembahasan KIP, pembahasan LPDP, pembahasan terkait apakah seseorang ini tuh bisa dianggap sebagai orang yang cocok lah menerima beasiswa. Nah, yang harus ditekankan di sini, LPDP dengan KIP itu berbeda. Permasalahan tadi kan anaknya Anies Baswedan, aku lupa namanya, tapi aku juga lihat itu di Twitter tuh sangat ramai tentunya. Dikatakan kalau di Twitter itu, kenapa dia anak yang mampu tapi dia mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Hal yang salah di dalam diri kita adalah adanya penanaman bahwa beasiswa pemerintah tuh hanya untuk orang yang mampu, hanya untuk orang yang nggak mampu. Padahal enggak ya teman-teman. Khususnya untuk LPDP, itu bisa atau diperbolehkan bagi setiap orang yang bahkan dia mampu tuh bisa untuk mendaftar. Karena beasiswa itu bukan dilihat, beasiswa LPDP itu nggak dilihat dari kemampuan ekonomi, tapi dilihat dari kapasitas, kemampuan kita, entah itu prestasi kita, dan pendidikan kita. Maka dari itu anak Baswedan mampu, dia bagus karena diterima, karena tentu kapasitas yang dia miliki itu memumpuni, sehingga aku pun merasa kalau dia pantas mendapatkan hal tersebut dan ia tidak bisa disalahkan, karena lagi-lagi beasiswa itu dari pajak kita ya, beasiswa dari pajak kita. Jadi ketika kita mampu tapi kita mau daftar beasiswa yang fokusnya itu beasiswa prestasi, itu tentu menjadi hak kita. Nah, lalu kalau untuk masalah KIP, jadi kalau memang permasalahan KIP itu dikatakan kompleks, karena yang salah bukan kita. Ketika kita melihat dari standar hukum, tentu yang salah adalah pemerintah, karena dia tidak menjalankan sistem dia secara baik. Tetapi ketika kita membicarakan moral, tentu yang salah adalah kita, karena kita tidak bisa memberikan batasan terhadap kemampuan diri kita. Salah satunya untuk KIP. Jadi kalau kita bahas hukum, secara hukum tentu salahnya di pemerintah, karena ya jelas-jelas beasiswa kayak gini tuh harusnya mereka menjalankan dengan sistem yang baik, mereka langsung turun melihat keadaan setiap masyarakat atau penerima beasiswanya. Karena kalau ini pengalaman orang terdekat aku ya, kalau di KIP itu nggak dilihat, teman-teman, nggak dilihat secara langsung. Nah, tapi kalau di KJP, kalau buat di Jakarta tuh ada KJMU. Nah, kalau di KJMU, dia itu diturunin langsung surveyornya. Itu kan berarti ada dua sistem yang secara dikatakan itu sama, tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya berbanding terbalik kan. Nah, itu tentu kita salahkan pemerintah. Tapi ketika kita melihat moral, kita harus menyalahkan diri kita, karena kita seharusnya mengetahui batasan dan kemampuan diri kita. Kecuali lagi adalah kalian benar-benar mampu untuk membiayai kuliah kalian, maka kalian sebaiknya tidak mendaftarkan KIP. Tapi kalau dirasa kalian tidak mampu, kita hanya kalangan menengah gitu. Kita memang mampu dalam
kehidupan sehari-hari, tapi ketika kita membicarakan terkait pembayaran uang kuliah, itu menjadi hal yang sulit, berarti kita sebaiknya mendaftarkan beasiswa. Itu sih menurut aku. Terima kasih banyak, Kak. Iya. Ada itu lagi mungkin yang mau didiskusikan lagi, Fajatun, atau cukup? Cukup sih, Kak. Oke. Nah, selanjutnya tadi siapa yang duluan nih? Teguh, boleh silakan. Yang duluan Caca, yang duluan Oh, Caca. Caca. Oh, Caca. oke, Caca, silakan Caca. Baik, Kak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nafisa AA dari SMA Negeri 6 Pontianak. Saya ingin bertanya, sebenarnya dalam memilih jurusan itu lebih penting yang kita suka atau seperti yang Kakak bilang tadi itu jurusan berdasarkan keresahan kita. Lebih penting yang mana, Kak? Terima kasih. Oke. Sebenarnya dua-duanya itu punya korelasi, Caca. Kalau dari sudut pandang aku ya, dua-duanya itu punya korelasi. Ketika kita punya suatu hal yang kita suka, pasti kita akan mempertanyakan masa depan hal tersebut. Kayak misalnya aku suka ngegambar. Nah, aku pengen ngambil jurusan ngegambar. Nah, berarti akan ada muncul pertanyaan dong, gimana aku bisa menghidupi diri aku dari ngegambar? Nah, itu berarti keresahan, Cak. Itu yang harus kita temuin dari jurusan itu. Sama halnya ketika keresahan aku. Keresahan aku adalah, kenapa sih aku nggak bisa berdaya sama diri aku sendiri? Nah, itu dikarenakan kesukaan aku adalah aku pengen jadi orang yang mandiri. Aku pengen jadi orang yang bisa melakukan segala hal itu secara sendiri gitu. Tidak bergantungan dengan sumber daya yang aku punya. Maka dari itu aku ngambil jurusan itu. Jadi sebaiknya ketika kita punya satu hal, kita juga mempertanyakan apakah kita benar-benar suka hal tersebut, apakah masa depan dari kesukaan kita itu memberikan banyak jawaban terhadap diri kita. Dan balik lagi, ketika kita mengalami keresahan suatu hal, kita harus mempertanyakan apakah keresahan ini hanyalah keresahan sesaat atau keresahan yang akan menjadikan kita seseorang yang mempunyai jawaban di masa depan. Kayak gitu. Kejawab gak, Cak? Kejawab, Kak. Tapi makasih. Iya. Kenapa, Cak? Kalau misalnya nih, Kak, ya. Jurusannya nih adalah jurusan yang kita suka. Tapi kan untuk bisa kuliah menekuni jurusan tersebut ada banyak faktor lain yang perlu dipertimbangkan gitu kan, Kak. Nah, faktor-faktor lain itu ibaratnya nggak ngedukung. Misalnya gini, Kak, saya mau kuliah di jurusan tertentu di universitas ini. Nah, di universitas ini itu jurusannya sangat sesuai dengan saya, Kak. Karena satu-satunya jurusan ini tuh ada di universitas itu doang. Cuman faktor lain kayak biaya hidup dan lain-lainnya itu kayaknya nggak sesuai dengan kemampuan kita gitu, Kak. Jadi lebih baik itu seperti apa? Apakah saya perlu mempertimbangkan jurusan lain atau bagaimana, Kak? Terima kasih. Kalau kita bahas secara rasionalnya, tentu kita harus selalu punya backup plan-nya, Cak, untuk masa depan. Tapi kalau kita membicarakan terkait keberanian dan semangat, misalnya, yang Caca bicarakan tadi adalah keraguannya Caca. Keraguan itu bisa timbul ketika kita melihat bahwa kita itu nggak punya kemampuan, Caca. Hal yang Caca harus cari sekarang adalah sumber daya yang membantu Caca. Misalnya Caca itu keterbatasan dalam hal wilayah, dalam hal ekonomi terhadap masa depan Caca. Nah, itu kan menjadi keraguan Caca, kan? Apakah Caca sudah mencari sumber daya yang Caca miliki, yang akan Caca dapatkan nantinya? Entah itu beasiswa, entah itu hal-hal lainnya. Karena ketika kita hanya ragu, masalah di individu adalah kita itu tahu masalah kita itu apa, tetapi kita hanya diam, nggak mencari sumber daya yang membantu kita. Sumber daya hal di sini maksudnya adalah akses ya, akses entah itu untuk mencapai mencapai hal yang mempermudah kita di masa depan lah bahasanya.
Nah, jadi tentu sebaiknya Caca punya backup plan, tapi Caca jangan nyerah juga dengan impian Caca. Hilangin rasa ragu Caca tuh sama hal-hal yang bisa Caca lakuin. Kalau keraguan Caca adalah Caca nggak milih A karena Caca kekurangan atau memiliki ketidakmampuan ekonomi, berarti yang Caca lakukan adalah menghilangkan keraguan itu dengan mempersiapkannya. Caca masih kelas berapa sekarang? Kelas 11? Udah naik ke kelas 12. Oh iya, udah naik ke kelas 12 ya. Nggak apa-apa, masih ada waktu kok. Masih ada waktu untuk menghilangkan keraguan Caca. Karena setiap keraguan pasti ada jawabannya kok. Jadi siapin aja diri Caca, entah itu mempersiapkan diri Caca dalam segi hal-hal eksternal yang sebaiknya disiapkan dalam daftar kampus itu, atau bahkan itulah pokoknya kejawab Caca. Kejawab, Kak. Terima kasih Oke, ya, Kak. makasih Kak. Iya. Terima kasih banyak. Ada yang mau, tadi siapa lagi ya? Ada yang ingin bertanya terlebih dahulu nih? Ada Teguh, Arum, Meliana, Mira. Saya boleh? Boleh, silakan Teguh. Oke, baik. Perkenalkan, saya Teguh Santoso dari SMA Negeri 1 Pontianak. Pertanyaan saya ada dua sejatinya. Pertama, saya menyampaikan beberapa keluh kesah dari adik-adik kelas saya yang ada di kelas 10. Mereka sering cerita curhat sama saya bahwa melihat perkembangan pendaftaran nanti kuliah yang berubah ya, karena akan ada TKA dan segala macam, mereka mulai bimbang dengan hasil keputusan mereka, dengan nilai mereka. Nah, bagaimana kita ini sebagai abang kelasnya, sebagai kakak kelasnya, sebagai mentornya, kita dapat memberikan saran untuk mereka bahwa optimistisnya mereka itu di perkuliahan yang mereka tuju itu bagaimana, dan juga untuk meningkatkan nilainya, karena kan prosedur daripada pendaftaran saat ini juga sudah banyak berubah, ada tes, ada lain segala macam, nilainya juga tidak menentu, apakah masih dari nilai raport ataupun dari nilai tes. Lalu pertanyaan saya berikutnya adalah, untuk saya sendiri pribadi, saya ini inginnya mendaftar di Universitas Tanjung Pura di wilayah daerah saya, karena atas prioritas daripada peluang bagaimana menurut pendapat kakak bila saya menentukan kuliah saya dari hal tersebut? Sekian dan terima kasih. Halo, suaraku masuk gak? Masuk, Kak. Hilang, suaranya hilang. Hilang suaranya. Sekarang hilang tuh suara aku atau Teguh, karena sepertinya ada kendala sinyal, mungkin boleh diulang Teguh, atau mungkin Teguh tulis di chat. Boleh, oke. Diulang aja enggak? Bisa, Kak. Oh, oke, tidak apa-apa. Oke. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Teguh Santoso dari SMA Negeri 1 Pontianak. Saya ingin mengajukan pertanyaan, ada dua pertanyaan tadi. Saya mendengarkan keluh kesah daripada adik kelas saya yang saat ini berada di kelas 10 mengenai proses pendaftaran kuliah.
yang tentunya nanti sistem mereka sudah mulai berubah dengan adanya TKA, UN, dan yang lain segala macam. Bagaimana kita sebagai mentornya mereka ini, anak-anak yang kelas 11 yang menjadi mentor bagi anak-anak kelas 10 ini, bisa menyampaikan, mensupport dan memberikan optimistis kepada mereka, serta meningkatkan kepercayaan diri mereka agar mereka bisa tetap stay dengan keputusan mereka untuk kuliah pada jurusan yang mereka ingin tuju. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, saya ini ingin mendaftar di Universitas Tanjung Pura di daerah saya atas dasar pertimbangan peluang anak daerah. Bagaimana pendapat kakak bila mana saya menentukan hal tersebut guna untuk mempersiapkan peluang kerja saya nanti ke depannya. Sekian dan terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya Teguh. Berarti yang pertama itu gimana sih cara kita? Sebelumnya aku izin off cam dulu karena sinyal aku juga lagi kurang baik. Aku mau ulang sebentar kalau gimana pertanyaan-pertanyaan itu gimana cara kita itu bisa selalu support dan memberikan optimistis gitu untuk adik tingkat di bawah kita. Nah, berarti kan saat ini Teguh bisa dikatakan lagi jadi penopang lah ya untuk teman-teman di bawah Teguh tuh bisa selalu semangat. Hal yang pertama dilaluin adalah tentu sebagai mentor itu kan bukan hal yang mudah ya Teguh. Mentor itu berarti kita menjadi orang yang dipercaya. Berarti kita menjadi orang yang pertama kali akan selalu dipegang gitu sama orang lain. Nah, itu juga menjadi hal yang sulit tentunya. Apalagi di saat sistem pendidikan kita nggak jelas. Itu adalah satu hal yang realita yang harus kita tanamkan tentu sama teman-teman. Akan selalu ada perubahan. Teguh harus bisa, dikatakan bisa selalu menjadi, kita nggak boleh mewajarkan sebenarnya. Tapi hal yang sulit dan miris adalah kita terbiasa dengan hal itu. Teguh harus bisa gitu mempersiapkan teman-teman bahwa memang di masa depan akan ada perubahan lagi. Sama kayak di masa aku, ketika saat aku adalah SBMPTN, aku mempelajari terkait TKA dan TPS, tapi kalian tuh hanya TPS aja, itu kan berarti ada satu hal yang memang tidak bisa kita cegah, karena memang sistemnya amburadul. Dan itu harus Teguh sampaikan kepada adik-adik di bawahnya, agar ketika mereka berada di saat waktunya, mereka nggak akan oleng gitu. Mereka memang sudah ada pegangan. Dan kedua adalah, Teguh, ketika kita jadi mentor, Teguh, kita kan pasti akan selalu memberikan informasi dan menjadi sandaran bagi mereka. Tapi jangan juga jadikan diri kita itu sebagai seseorang, seseorang yang selalu membantu. Jangan juga jadikan seseorang yang selalu menolong. Jadikan diri mereka, adik-adik Teguh tuh seseorang yang mandiri dalam pencarian informasinya. Dan tugas Teguh adalah menjadi pengarah aja. Jangan jadi orang yang selalu menyuapi. Itu yang kedua. Lalu untuk menjaga optimisme mereka adalah kelas 10 tuh bisa dikatakan juga kelas yang sulit ya. Masa-masa peralihan SMP ke SMA itu kan sulit ya. Masa-masa ABG kita gitu. Kita nggak tahu kita mau ngambil ini, kita nggak tahu kita mau ngambil itu. Perubahan jurusan tentu hal yang wajar kalau itu terjadi. Perubahan jurusan, perubahan peminatan kita. Tetapi perubahan keinginan dari mau kuliah menjadi nggak ke kuliah itu suatu hal yang jangan diwajarkan, karena kuliah membantu kita dalam berbagai hal. Jadi untuk mensupport mereka, ajak aja ke kegiatan-kegiatan kayak gini. Ajak aja mereka entah itu ke kampus langsung, observe kegiatan di kampus tuh kayak gimana. Entah itu kegiatan-kegiatan webinar yang bisa ngebantu mereka semakin tahu kalau dunia kuliah itu ngebantu mereka. Karena pada ujungnya optimisme kita itu yang punya diri kita sendiri. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai mentor mereka adalah mengarahkan mereka aja. Selalu memberikan informasi yang memang up to date. Tapi jangan juga menjadikan diri kita sebagai penopang utama bagi diri mereka, karena takutnya nanti mereka nggak bisa mandiri. Itu sih Teguh, untuk pertanyaan pertama kejawab nggak Teguh? Ya, terjawab Kak. Oke.
Nah, untuk pertanyaan kedua, Teguh ngambil jurusan karena prospek kerjanya ya, Teguh. Betul, betul, betul. Nah, pertanyaannya itu bagaimana pendapat gitu? Ya, pendapat kakak Oke. atas peluang. Pendapat aku normal aja kok. Itu baik-baik aja. Karena mungkin ini harus kita faktor budaya salah satunya adalah ini bukan berarti aku itu ya, bukan berarti aku apa namanya terikat dalam pemikiran konservatif, enggak, bukan gitu. Cuma sampai saat ini masyarakat kita itu menganut sistem apa ya? Sistem di mana laki-laki itu lebih memiliki keutamaan dalam tanggung jawab keluarga. Jadi menurut aku ketika kita yang berada di lingkungan ini, kita yang berada dalam perspektif atau pandangan masyarakat yang masih menggaungkan laki-laki dalam tanggung jawab ekonomi, dan Teguh sebagai seorang laki-laki mengambil resiko masa depannya dengan cara memperjuangkan hal tersebut, itu hal yang wajar. Itu bukan hal yang harus dipermasalahkan, asal tentunya Teguh tahu jurusannya nanti ke depan mau bagaimana. Teguh juga bisa selalu melihat di masa depan atau mungkin 5 tahun ke depan gitu. Gambaran 5 tahun ke depan, apakah pekerjaan tersebut masih eksis atau enggak. Karena satu hal lagi, kita itu hidup di dunia dengan teknologi yang selalu berkembang. Akan selalu ada dikatakan teknologi yang menggantikan kita di masa depan. Entah itu AI yang nantinya bisa bagaimana lagi, entah itu robot yang nantinya bisa bagaimana lagi. Jadi permasalahan-permasalahan seperti itu harus selalu dipertimbangkan dalam pemilihan kita. Itu sih kalau menurut pendapat aku terkait pilihan kamu. Itu hal yang bagus kok, karena kamu mempertimbangkan masa depan kamu berarti. Ya, baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Satu lagi ada keluh kesah yang baru saya ingat. Ada adik kelas saya ini juga cerita bahwa dia ingin masuk ke Universitas Pajajaran pada jurusan kedokteran. Tetapi sayangnya secara alumni, secara relasi tidak ada di sana. Gitu. Karena sekolah kami mengalami ban oleh Universitas Pajajaran, sehingga tidak ada lagi alumni yang ada di sana. Nah, bagaimana caranya kita dapat meyakinkan adik kelas kita ini lagi bahwa ya dia tetap bisa gitu untuk masuk di Universitas Pajajaran itu pada jurusan kedokteran. Sekian, terima kasih. Yang pertama, kalau kayak gitu Teguh, itu kan berarti kalau di dispen, wah itu kasus juga tuh, sulit juga jujur. Kalau kita di dispen, setahu aku ya, kalau satu sekolah di dispen dari kampus itu ada masa tahapnya. Bisa kalau nggak salah, sekolah temanku itu di dispen dari salah satu kampus, dan masa tahap angkatan dia dan adik-adiknya ke bawah itu nggak bisa mendaftar ke universitas tersebut selama 5 tahun ke depan. Jadi yang harus dipastikan dulu oleh Teguh atau teman-teman adik-adik Teguh agar harapan dan juga impiannya tidak sia-sia adalah memastikan apakah nanti ketika adiknya mendaftar di universitas tersebut, sekolah kalian tuh masih diterima atau sudah kembali diterima atau masih di disband. Hal itu untuk mencegah adanya hal yang tidak memungkinkan ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebaiknya ya kembali lagi, dicoba aja backup plan. Tapi jangan lupa juga, jangan berarti kita menyiapkan backup plan, impian yang kita harapkan itu disia-siakan. Tetap aja berusaha untuk yang Universitas Pajajaran. Dengan tanya BK, biasanya BK itu yang ngurusin permasalahan kampus. Apalagi kalau permasalahannya itu permasalahan disband. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya yang sangat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, selanjutnya, terima kasih Teguh atas pertanyaannya. Nah, selanjutnya siapa lagi nih? Kakak, saya boleh izin bertanya? Silakan Mira.
Perkenalkan, nama saya Mira Lutfia. Saya dari SMA Bina Putra Kopo. Di sini saya ingin bertanya, saya kan sudah memiliki jurusan sama fakultas yang memang jadi tujuan saya dan dari minat saya. Tapi dari orang tua itu memiliki kayak tujuannya berbeda dengan tujuan saya. Jadi antara hobi dan keinginan orang tua. Di situ saya bingung, saya harus memilih yang mana terlebih dahulu. Semangat Oke, Kak, Kakak. Oke. Anda jawab-jawabnya. Iya, Aku makasih pengen Turmidi. bantu ngomong tau Kak sebenarnya, cuman gimana gitu gak enak. Nggak apa-apa kalau sorry guys, kalau kalian teman-teman dirasa punya jawaban atas setiap pertanyaan atau mau menimpali hal lain, itu silakan aja ya. Iya, iya. Oke, Soalnya aku langsung kalau buka ngeliat mic-nya Kakak aja. ngejawab pertanyaan sendirian, kayak kewalahan kasihan juga gitu ya. Kayak pengen ngomong aja gitu. Nggak apa-apa. Kita di sini diskusi terbuka, jadi Oh, teman-teman oke. mau menimpali satu pertanyaan dengan pertanyaan lain nih, menimpali satu pertanyaan dengan jawaban lain, silakan aja langsung buka mic-nya. Asalkan satu syarat, setiap kali orang berbicara telah selesai, baru kita menyambut jawabannya. Jangan dipotong, oke? Oke, Kak. Oke. Nah, Mira, perbedaan perspektif ya. Jujur, ini juga sempat Aku dialami boleh sama. izin ngomong nggak, Kak? Buat Boleh Mira. dong, silakan. Bibi. Oh ya, kalau gitu Turmidi duluan deh, silakan. Oke, untuk Mira kan tadi katanya kalau misalkan hobi Mira itu kan udah ada tuh dapat fakultas sama jurusan yang Mira mau. Nah, tetapi orang tua Mira kan kayak gak boleh gitu di situ. Tapi emang orang tua Mira tuh punya ini yang jurusan yang orang tua Mira mau. Nah, sebenarnya itu balik lagi ke Miranya. Kalau misalkan Miranya ikhlas dan Miranya juga mau, apa sih yang disuruh orang tua Mira? Ya kenapa enggak? Kan toh juga orang tua kita tuh kayak pengen yang terbaik juga kan untuk kita. Nah, tetapi kalau misalkan Miranya kekeh pengen di hobi itu dan minatnya di situ karena udah punya fakultas dan jurusan yang Mira mau, nah Mira omongin baik-baik lagi ke orang tua Mira, kayak jalan keluar terbaiknya gimana nih, mah, pah gitu. Kalau menurut Oman sih kayak begitu Mira. Puas gak untuk jawabannya? Kalau untuk Mira sih, Mira udah coba ngomong, udah coba ini ya, ngomong baik-baik sama orang tua, tapi ya hasilnya ya tetap gitu. Cuman dari jurusan yang diusulin orang tua itu nggak sesuai banget sama diri Mira sama hobi itu ya beda jauh banget gitu. Oh, emang kalau boleh tahu Mira itu sama orang tua apa sih jurusan orang tua Mira yang mau atau Miranya jurusan apa pengennya gitu? Mira pengennya manajemen, tapi orang tua pengennya kebidanan. Jauh banget kan? Nah, kalau itu sebenarnya kedua-duanya itu sama-sama punya plus minusnya. Mungkin kalau manajemen kan lebih kayak ke pengusaha, perusahaan gitu. Kalau kebidanan kan kayak lebih ke bakti ke masyarakat gitu. Sama aja sih. Kedua-duanya itu sama-sama punya plus minusnya. Kebidanan juga sama-sama kayak bisa membantu orang banyak juga kan, sama kayak supaya orang orang tuh sehat, yang sakit jadi sehat, yang sakit jadi sembuh. Sebenarnya sama-sama aja sih, sama-sama ini. Tapi itu gimana Miranya ya, dan gimana orang tua Mira. Itu balik lagi ke Mira. Iya, oke, makasih. Sama-sama. Oke, benar jawaban Turmidi. Sangat Turmudi, bagus. Turmudi, Terima kasih Turmidi. Turmudi. Biar Mira bisa. Suaraku putus-putus gak? Enggak. Halo? Iya, Kak. Oh, oke. Apa nih berarti suaraku? Nah, jawaban Turmidi benar. Dan sangat bagus. Terima kasih Turmidi atas bantuannya. Jadi kalau Turmidi tadi bilang kita coba Mira coba dibicarakan. Nah, aku mau kasih salah satu apa ya? Upaya gitu ya, bagaimana cara kita membicarakan hal tersebut. Jadi kalau di bukan mata kuliah aku sih, di dosen aku waktu itu bilang gini, pertanyaannya adalah, yang diberikan dosen aku adalah, bagaimana sih ketika ada orang yang tidak setuju dengan apa yang kita inginkan atau apa yang kita berikan, bagaimana cara kita meyakinkan orang tersebut agar dia mau ikut sama kita. Dosen aku bilang gini, ketidaksetujuan atau penolakan dari seseorang itu datangnya harapan yang mereka miliki. Jadi, hal yang kita harus lakukan adalah ambil harapannya. Harap dimaksud adalah Mira harus cari tahu, kenapa sih
orang tua Mira mau nyuruh Mira ke kebidanan. Kenapa sih orang tua Mira mengharapkan Mira itu bisa ada di kebidanan aja, gak di manajemen? Nah, proses dalam melakukan diskusinya itu jangan melibatkan emosional. Agar Mira bisa disetujui dengan mudah, Mira harus bisa menjabarkan dan menjelaskan lebih lanjut. Kenapa Mira harus di sini? Apa keuntungan Mira di sini? Dan apa yang akan Mira lakukan ketika Mira diterima di sini? Itu harus Mira jabarkan. Jangan hanya ketika kita berdiskusi dengan orang tua terkait permasalahan perspektif perbedaan jurusan, kita hanya bilang, aku nggak mau di sini, aku nggak suka. Jangan seperti itu. Orang tua selalu merasa kalau dirinya tuh benar. Dan akan selalu benar. Akan ada orang tua yang sulit melihat perspektif anaknya. Maka dari itu kita ajak pelan-pelan dengan mudah, dengan cara yang halus gitu. Agar mereka tuh bisa melihat perspektif kita seperti apa. Dan dalam proses itu, jangan melibatkan emosional. Karena ketika kita akan melibatkan emosional, entah itu dengan mudah menangis, entah itu dengan mudah tersakiti, kita akan lebih mudah kalah gitu. Maaf ya, itu dari pengalaman aku. Nah, kayak gitu Mira. Jadi, cari tahu dulu apa memang kenapa, dan mengapa Mira diarahkan ke kebidanan, dan kasih tahu juga terkait apa, kenapa, dan mengapa Mira harus di manajemen. Itu sih Mira. Terjawab Makasih gak Mira? Kakak. Atau ada yang ingin lagi? Jawab. Oke. Sudah Kakak, terima kasih atas jawabannya. Iya Mira. Yang lain? Siapa lagi tadi? Arum, Meliana, Anggun. Halo Kak. Izin bertanya Kak. Siapa nih? Meliana. Oh, Melia. Iya. Silakan Melia. Iya, silakan Melia. Perkenalkan, nama saya Meliana Jua Putri dari SMA Negeri 1 Cikesal. Izin bertanya, untuk masuk PTN itu kan ada 3 sistem. Yang pertama itu kan SNBP, yang kedua SNBT, dan yang ketiga itu ujian mandiri. Nah, yang paling pertama itu kan SNBP. Nah, kita tuh kan nggak tahu sistem penerimaan SNBP itu seleksinya gimana. Terus juga kayak baca-baca gitu kan, ada yang bilang 70% itu dari daerah universitas itu yang diterima. Nah, terus kayak dipikir-pikir, kayak menurut saya, kayaknya lebih baik untuk lebih mempersiapkan SNBT. Nah, kira-kira permasalahan buat mempersiapkan SNBT itu apa aja yang harus dipersiapkan gitu kan? Apa aja poin-poin penting yang harus diperhatikan di SNBT? Mira, mohon maaf suaranya putus-putus Mira pas di awal. Kakak, Boleh diulang nggak Mira pertanyaannya? Soalnya putus-putus tadi. Meliana, Kak, bukan Mira. Oke, Halo? gimana? Halo? Suara aku masuk nggak? Oh iya. Mira tadi, Masuk, kok Kak. Mira sih ya? Aku dari tadi Tadi nyebutnya. hilang. Meliana tadi suara kamu putus-putus Meliana di aku. Boleh tolong ulang nggak Meliana? Diulang lagi Aku ya cuma berarti kan? dengar di... Iya boleh. Oke Kak, izin bertanya, untuk masuk PTN itu kan ada 3 sistem. Nah, yang pertama itu kan SNBP, yang kedua SNBT, dan yang ketiga itu ujian mandiri. Nah, sistem penerimaan SNBP itu kan seleksinya kayak banyak yang kurang tahu gitu kan, nggak dikasih tahu. Dan juga kayak ada yang di Twitter gitu, dia yang bilang kalau 70% itu yang diterima dari daerah si universitas itu dulu. Nah, menurut aku itu kayaknya yang lebih baik untuk lebih dipersiapkan itu kan SNBT. Nah, kira-kira gimana untuk
persiapan SNBT dan kayak buat memperhatikan poin-poin penting buat keterima di SNBT tersebut. Makasih Mira. Sebenarnya keadaan kamu mirip sama keadaan aku dulu pas SMA. SMA kan kalau kita tahu orang-orang tuh cuma ngomongin kalau SNBP tuh dilihat dari pertama nilai dari history orang-orang yang keterima di situ gitu, alumni-alumni kita yang keterima di situ. Terus juga dari akreditas sekolahnya. Nah, sayangnya dulu aku sekolahnya adalah jelek semua nih, tiga-tiganya nih jelek banget nih. Entah itu akreditas sekolahnya, entah itu alumninya yang nggak ada yang masuk PTN, terus juga sama nilai aku juga kurang bagus. Nah, pertama, meskipun itu sulit, jangan jadikan itu sebagai sebagai batasan untuk kita membiarkan gitu. Jadi tetap aja diambil aja SNBP-nya, tetap aja diambil, ya nggak apa-apa walaupun itu sama aja kayak ngegaca, ya nggak tahu kita dapat atau enggak, keterluarnya nanti lolos atau tidaknya, seenggaknya kita tetap mengambil peluang itu. Nah itu untuk SNBP. Lalu juga untuk SNBT, persiapan yang harus dilakukan, Mira kan sekarang udah kelas 11 ya. Nah setahu aku SNBT itu kan sekarang kalau masih di tahun lalu ya, itu kan TPS pembelajarannya. Mira bisa belajar lewat soal-soal yang sebelumnya tahun lalu. Nah, biasanya juga ada soal-soal, bukan soal, sebaran materi. Ada sebaran materi yang akan dikeluarkan terkait UTBK. Nah, itu juga jangan dilewatin. Nah, terus kalau misalnya sulit gitu untuk belajar sendiri, tapi itu ya memang hanya bisa dilakukan itu gitu, hanya bisa dilakukan sendiri, tapi juga sulit kalau kita sendiri. Nah, Mira ikut kelas-kelas webinar. Kalau dulu aku tuh buat persiapan UTBK, karena aku kan juga dari UTBK ya, aku tuh selalu ikut kelas UTBK. Salah satunya tuh aku lupa deh, ada akun Instagram yang selalu ngasih kelas webinar, kelas gratis. Entah itu pembahasan TPS, entah itu pembahasan yang lain. Kalau nggak salah, sebelumnya aku juga pernah ngebuat materi webinar kayak gini terkait pembahasan UTBK. Nanti aku coba cari cari PPT-nya lagi ya, kalau masih ada. Waktu itu di situ aku masukin juga, harusnya kalian nonton untuk persiapan TPS. Itu banyak banget, soalnya aku dulu belajar tuh dari TPS, dari webinar gratis, dari tryout gratis. Udah itu aja kalau aku belajar dulu. Karena memang ada keterbatasan juga kan dari ekonomi. Sedangkan ada tuntutan untuk bisa gitu dalam nanti. Maka dari itu upayakan aja yang memang kita bisa dan cari aja di media sosial banyak. Dan lalu belajarnya tuh jangan, kalau dulu aku tuh belajar tuh jangan tipe yang pindah-pindah gitu loh, maksudnya. Kalau saran tipe belajarnya sebaiknya jangan yang kamu belajar di pemahaman baca tulis, tapi selanjutnya kamu belajar yang di perhitungan. Tapi menurut aku jangan seperti itu, karena itu akan memecah fokus kita. Sebaiknya kamu pahami di satu bagian, satu pembahasan. Ketika kamu sudah paham, kamu berlanjut ke pembahasan yang lain. Jangan jadi kutu loncat sehingga kita nggak bisa menguasai semua materi, kayak gitu. Kejawab gak, Meliana? Iya Kak, kejawab. Terus juga pertanyaan yang kedua, itu kan misalkan kita masuk ke ilmu gizi. Nah, itu tuh kan ada kayak nilai skor nasional gitu. Nah, kira-kira kayak buat lulus ke ilmu gizi itu nilai skor yang harus didapetin itu berapa ya, Pak? Nilai skor untuk apa, Mira? Meliana? Ilmu gizi. Ilmu gizi? Iya, yang Maaf, di IPB. Oh, kamu mau masuk IPB? Iya, Kak. Oh, oke. Skor rata-rata di IPB ya? Skor rata di IPB tuh 600 ke atas, jujur.
buat UTBK ya. Soalnya kembaran aku tuh dia skornya 500 kalau nggak salah. Itu nggak keterima. Jadi dia lewat mandiri. Nah, sebaiknya salah satu cara nyari skor, rata-rata skor itu ada websitenya. Aku lupa lagi namanya apa, tapi coba kamu search skor rata-rata jurusan ini gitu. Skor rata-rata UTBK jurusan ini. Atau kalau kamu pakai Twitter, Twitter tuh bisa dikatakan berguna banget buat anak-anak kayak kita yang lagi bingung, yang mau tanya-tanya kayak gini nih. Itu ada namanya BASE atau komunitas yang namanya SBMPTN Fest. Di situ kamu bisa search rata-rata jurusan ini. Nah, itu banyak yang ngebahas. Biasanya bakal langsung dikasih tahu, misalnya dia keterima skornya berapa, kayak gitu, Meliana. Kejauh ke Meliana. Tapi yang pasti IPB itu rata-rata skornya 600 ke atas. Dia nggak ada yang 500 ke atas kalau buat UTB. 500 ke bawah, nggak ada dia di kalau UTBK. Oke Kak, terima kasih ya. Iya. Nah, selanjutnya siapa yang mau nanya nih? Arum, Anggun, Caca? Saya Kak. Halo? Halo. Oke Kak. Jadi perkenalkan saya Arum Silakan. Maulana dari SMA Negeri 1 Pontianak. Jadi saya ingin bertanya mengenai jurusan. Beberapa waktu lalu itu saya pernah ketemu sama komenan gitu di media sosial bahwa ada orang itu yang dia itu masuk ke suatu jurusan di mana dia itu secara minat dan bakat mungkin dia masuk ke jurusan tersebut, tetapi pada saat dia menjalankan proses kuliahnya, mungkin dia masuk di semester 1, semester 2, dan makin lama, ternyata dia merasa salah jurusan gitu istilahnya. Karena saya sering menemukan komenan seperti itu. Kira-kira menurut kakak gimana gitu? Apakah terdapat suatu kekeliruan pada saat dia mempersiapkan pemilihan jurusan, ataupun ada faktor lain yang memengaruhi hal tersebut? Baik, jadi saya terima kasih. Oke, makasih, Arum. Aku manggilnya Arum nggak apa-apa? Boleh, Kak? Oke. Ini pertanyaan yang sering banget ya. Maksudnya kasus salah jurusan di akhir semester tuh sering banget gitu. Perspektif salah jurusan di akhir semester. Itu sering banget terjadi. Apalagi biasanya banyak banget juga yang aku sering temuin kata Arum. Kalau memang misalnya dia bilang cerita dia masuk karena emang minatnya di situ pas awal semester. Tapi ternyata di semester akhir dia itu nggak keterima. Maksudnya nggak passion lagi di situ, nggak memiliki vibes lagi di jurusan itu gitu. Nah, berarti yang salah di awal adalah ketika kita tidak mengetahui jurusan tersebut gitu. Hal yang masuk ke jurusan yang kita sukai dan kita minati itu juga salah satu agar kita tidak terjerumus dalam lubang salah jurusan itu. Tetapi ada lanjutannya, sama kayak yang aku masukin di slide. Jangan hanya kita suka, tapi kita juga harus tahu. Tahu itu bukan cuma tentang jurusannya apa, tetapi juga mengenai mata kuliah nanti pembelajarannya akan seperti apa, prospek kerjanya akan seperti apa, karena ketidaksukaan itu bisa timbul ketika dia memiliki harapan yang tidak tercapai gitu. Maka dari itu, untuk kita agar terlepas mencegah hal tersebut gitu. Ketika kita berusaha untuk mencegah dari maaf ya, belepotan. Untuk kita mencegah hal tersebut, apalagi buat kalian yang masih semester 11, kelas 11, jangan cuma suka ya. Kayak yang tadi aku bilang aku taruh di slide. Jangan cuma suka, tapi cari tahu jurusan itu apa, bahasannya mengenai apa, dan di semester selanjutnya dia akan mempelajari apa, prospek kerjanya apa, lalu juga cari tahu 5 tahun ke depan kalian akan membayangkan diri kalian di dalam jurusan tuh seperti apa. Karena bayangan ini akan menjadi momok diri kita lah. Pasti akan selalu ada perasaan kita lelah sama satu jurusan.
Soalnya aku juga ngerasain itu. Akan ada perasaan aku capek sama jurusan ini, atau teman-teman capek menghadapi jurusan kalian dan melihat jurusan orang lain lebih baik. Tapi kembali lagi, ingat lagi kenapa kalian mau ngambil jurusan itu. Nah, kalau memang ternyata kita masih nggak bisa menemukan gitu, masih merasa kita salah jurusan, berarti yang salah adalah kita tidak mengetahui secara lebih lanjut mengenai jurusan itu. Maka dari itu, hindari hal tersebut. Cari tahu sebanyak-banyaknya mengenai jurusan yang kalian ambil, jangan cukup suka. Suka itu cuma perasaan mendasar yang tidak bisa tidak bisa dijadikan sebuah alasan gitu, teman-teman. Cari tahu juga mengenai jurusan itu. Kejawab gak, Rum? Terjawab, Kak. Baik, terima kasih, Kak, jawabannya. Oke. Oke, siap, Kak Rum. Nah, Anggun, ada yang mau nanya? Halo Halo, Kak, selamat Anggun. malam. Ya, Oke, perkenalkan malam, Kak, nama Anggun. aku Anggun dari sekolah Negeri 1 Cikande, SMA 1 Cikande. Izin nanya ya Kak, gimana sih caranya biar kita bisa balance secara perkuliahan gitu, secara akademiknya biar buat pertahanin IPK-nya, tapi bisa juga aktif di kegiatan luar kampus gitu Kak, kayak lomba atau organisasi atau volunteer dan lain-lainnya gitu. Terus aku juga mau nanya, kan sebenarnya aku itu anak kelas 12, udah keterima SNBT juga, tapi di pilihan kedua gitu Kak. Kira-kira masih bisa nggak sih Kak buat tetap ikut ke komunitas atau kegiatan lain yang kita minatin selain di luar jurusan kita yang sekarang? Gitu aja sih Kak. Terima kasih sebelumnya. Oh, oke. Mau jawab pertanyaan pertama, Arum. Tadi kan pertanyaan pertama, gimana caranya biar kita bisa pertahanin nilai tapi kita juga aktif organisasi. Ini mungkin lagi-lagi ya, hal yang perlu kita tekankan pertama adalah kita itu manusia. Kita pasti punya batasan. Jadi sebaiknya teman-teman, ini aku juga rasain misalnya, ketika kita berada di hawa yang baru, wilayah yang baru, akan ada perasaan FOMO. Takut ketinggalan lah, jadi kita harus nyoba ini, kita nyoba itu, teman-teman nyobain sana, kita nyoba ke sana, teman-teman nyobain ke sini, kita nyoba ke sini. Nah, itu sebaiknya dihindari ya, karena itu bisa menjerumuskan kita pada kelelahan. Jadi tahu batasan teman-teman. Nah, untuk selain dari tahu batasan teman-teman, sebaiknya juga dibuat perencanaan pas kuliah. Kayak misalnya, semester 1, semester 2 itu kan tahap kita mahasiswa baru nih. Tahap kita apa bahasanya ya? Mencocokkan diri, beradaptasi dengan lingkungan baru kita. Teman-teman nggak apa-apa kok untuk fokus misalnya mau langsung fokus ke kegiatan eksternal. It's okay. Kalau kalian mengenal diri kalian sebagai orang yang mudah beradaptasi. Tapi kalau kalian mengetahui diri kalian itu seseorang yang sulit beradaptasi, saran aku adalah semester 1, semester 2 dilalui dengan tahap fokus dalam perkuliahan pendidikannya aja dulu untuk mempertahankan IPK agar kedepannya kalian bisa lebih mudah. Nah, di semester 3, semester 4 kalian bisa nih mulai organisasi. Kalian ikut mulai kegiatan-kegiatan eksternal, kalian ikut kegiatan entah itu volunteer dan lainnya. Nah, terus kalau di semester 5, semester 6, ini adalah semester yang bisa dikatakan udah tua buat masuk organisasi, tapi kita kalau masuk organisasi kita pasti bakal dikasih tanggung jawab yang tinggi gitu. Jadi kalau memang fokus kalian mau ke organisasi aja, kalian bisa tetap pertahankan diri kalian di semester 5 dan semester 6 tetap berada di organisasi. Karena kalau kalian masih bertahan di semester itu, kalian akan mendapatkan jabatan yang tinggi tentunya. Tapi kalau kalian pengen fokus ke lomba juga, kalian bisa mulai di semester itu. Karena semester itu adalah tugas kalian mata kuliah kalian akan lebih sedikit berkurang daripada semester-semester sebelumnya, dan pengalaman organisasi kalian udah dapat, dan juga pertahanan terhadap adaptasi terhadap mempertahankan nilai itu udah bisa terbiasa gitu. Jadi kesibukan terhadap lomba harusnya sudah bisa kalian dapatkan juga gitu. Kalian normalisasi juga. Nah, semester 7 baru kalian mikirin judul, sempro, kayak gitu. Kejawab gak, Anggun?
Kejawab, Kak. Oh iya, terus pertanyaan keduanya tadi apa ya? Aku lupa deh, Gun. Aku Oh, tuh kan itu nggak anak sih? kelas, iya, aku kan anak kelas 12, udah lulus juga. Terus udah keterima SNBT, tapi kayak di pilihan kedua gitu, Kak. Pilihan pertama sama pilihan keduanya tuh beda. Menurut Kakak tuh masih bisa nggak sih aku buat apa ya, explore sama ikut kegiatan-kegiatan yang lain gitu, yang Bisa sesuai dong, sama jurusan pertama aku. bisa. Mungkin aku jelasin dari pengalaman aku dulu ya. Aku itu anak SOAS, kesejahteraan sosial. Itu kan sosial banget ya. Cuma hobi aku tuh ngegame gitu. Nah, tapi aku tuh suka ngeliat game, aku suka main game. Nah, maka dari itu yang aku lakuin ya, aku ikut komunitas game, aku belajar cara ngebuat game. Bisa kita ngelanjutin hobi kita, sedangkan berbanding kebalikan dengan jurusan kita. Karena itu hal yang pasti selalu bisa kita lakukan kok teman-teman. Yang penting adalah yang harus kita lakukan, jangan jadikan hobi kita itu sebagai apa ya? Sebagai sesuatu yang menghambat atau kita terlalu terdistraksi gitu dengan hobi kita. Tetap selalu ingat kalau kita punya kewajiban dan tuntutan di satu hal, tapi jangan jadikan kewajiban dan tuntutan ini sebagai keterbatasan kita untuk menikmati hal yang kita sukai. Jangan jadikan hal tersebut. Nanti di kuliah, pasti kalian bakal ngerasa banyak waktu luang kok, tenang aja. Soalnya aku juga ngerasa kayak gitu. Nah, maka dari itu gunakan waktu-waktu tersebut untuk untuk hal-hal yang kalian suka. Entah itu ikut kegiatan, entah itu ikut lomba, entah itu ngejalanin hobi kalian, lakuin aja. Itu sih kalau menurut aku, Anggut. Makasih, Kak. Ya, siap. Oke. Keren banget ya antusiasnya malam ini, luar biasa jujur. Makasih banyak buat temen-temen loh. Ngomong-ngomong, tadi pertanyaan Anggun menjadi pertanyaan terakhir yang akan menjadi penutup lah ya untuk kegiatan sesi hari ini. Nah, teman-teman, jangan lupa kalau di esok hari kita juga masih ada kegiatan breakaway, yaitu terkait kuantitatif. Jadi teman-teman yang pengen mempersiapkan mempersiapkan UTBK, ingin mempersiapkan UTBK, bisa ikut ya esok hari dengan Kak Devara. Dia juga merupakan salah satu awardee dari Break Scholarship. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow IG Break Scholarship dan juga Break Scholarship UIN Jakarta. Di sini kalian bisa ngedapatin informasi terkait beasiswa Break Scholarship nantinya. Dan kalau kalian masih ada yang ingin ditanyakan, silakan follow akun aku. Aku terbuka lebar untuk pertanyaan-pertanyaan kalian yang mungkin kalian yang mungkin belum sempat terjawab oleh aku, atau mungkin biasanya kan orang-orang gini ya, ketika sesinya udah habis baru pertanyaannya muncul gitu. Jadi kalian boleh nanya ke akun Instagram aku. Jangan lupa juga untuk hadir di Breakaway besok, dan jangan lupa untuk isi absensi. Serta jangan lupa juga untuk upload hasil pembinaannya di Instagram masing-masing. Terus mention IG Smart ya, Smart Banten, atau bahkan Break Scholarship UIN Jakarta. Atau yang mau mention IG aku silakan. Aku sangat terbuka lebar. Nanti akan aku kirim PPT-nya, jadi mungkin yang teman-teman mau ngisi mau tahu juga informasi link beasiswa, kalian bisa lihat di PPT-nya aja nanti. Dan jangan lupa isi absensi ya. Terima kasih banyak atas antusiasmenya hari ini, sangat luar biasa. Kalian pertahankan sifat-sifat atau keberanian untuk bertanya, karena nantinya ketika kita kuliah akan ada saat mungkin ya kita bertemu dengan orang yang menjudge kita ketika kita bertanya. Nah, maka dari itu jangan patah semangat untuk selalu bertanya, karena bertanya membawa kita ke jalan yang benar. Oke? Terima kasih banyak untuk hari ini, semangat untuk melangkah ke masa depannya.
Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Tung Midi? Sebelum kakak tutup, aku mau ini dulu, mau ucapin terima kasih buat Kak Ananda. Makasih udah ngejawab pertanyaan-pertanyaan semuanya yang ada di sini dengan beragam-beragam. Intinya seru banget. Makasih banyak Kak Ananda. Sukses selalu ya. Ya, makasih banyak Ya, buat udah, teman-teman makasih doang. semuanya. Mau pantun takut gak jadi, nanti aja. Oke, makasih banyak teman-teman semuanya. Kalian keren-keren banget. Maaf juga kalau pertanyaan aku kurang bisa memberikan jawaban yang memuaskan untuk kalian. Semoga hari ini membawa banyak kebaikan untuk kita dan banyak semangat-semangat untuk kita menjalankan masa depan. Dadah semuanya. Jangan lupa isi absen dan jangan lupa upload pembinaannya di IG kalian masing-masing dengan mention Smart Scholarship, Break Scholarship UIN Jakarta. Oke? Dadah. Sampai bertemu lagi.